Soekarno bukan hanya dikenal sebagai pemimpin pertama Indonesia, tetapi juga dunia menganggapnya sebagai arsitek perjuangan yang membentuk fondasi negara lengkap dengan visi serta semangatnya yang luar biasa. Pada video ini, kita akan mengulas bagaimana Soekarno kecil tumbuh hingga menjadi proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini dia kisahnya dari Fun Story. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Fun Story serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Soekarno dilahirkan pada era di mana pergerakan nasional mulai bangkit, tepatnya pada Kamis 16 Juni tahun 1901 di Lawang Sekewang, Surabaya. Soekarno adalah anak kedua dari Idayu Nyomanrai yang berasal dari Bali dan ayahnya R. Sukimi Sosrodiharjo berasal dari Jawa. Soekarno juga masih memiliki seorang kakak kandung yang bernama Sukarmini. Sukimi, ayah Soekarno, bisa dikatakan memiliki hubungan darah serta garis keturunan Sultan Kediri. Pendidikan formal Soekarno untuk pertama kalinya dijalani di sekolah dasar di Tulung Agung, tatkala ia masih bersama dengan kakeknya. Soekarno pada awal atau di masa kanak-kanaknya terbilang tidak termasuk murid yang rajin. Meskipun demikian, Soekarno kecil tidak bisa dibilang anak yang malas. Ia lebih senang mengenang cerita-cerita wayang yang pernah diketahuinya. Ia termasuk murid yang suka bertanya mengenai apa saja yang kurang dimengerti, baik pada guru atau kepada orang tuanya. Berkat sering bertanya inilah pengetahuan dirinya kian bertambah melebihi teman-temannya. Ayah Soekarno yang kebetulan seorang pendidik menjadi semacam pembantu gurunya dalam pendidikan Soekarno. Karena kecerdasan yang gemilang, Soekarno dipindahkan kembali oleh sang ayah ke Europis Leisure School Mojokerto. Di sekolahnya yang baru ini, Soekarno kecil sangat giat untuk belajar, sehingga pada akhirnya ia menjadi murid yang sangat menonjol. Soekarno gemar belajar ilmu bahasa sejak dini, menggambar serta berhitung. Di samping itu, Soekarno juga belajar bahasa Prancis pada gurunya yang bernama Bernard de la Rochebrune, sehingga pengetahuannya semakin berkembang dengan pesat. Pada tahun 1915, Soekarno pun akhirnya lulus dari sekolahnya Europis Leisure School dan melanjutkan pendidikannya di sekolah HBS. Kemudian ia sempat tinggal di rumah sahabat ayahnya, yakni Haji Omar Said Cokro Aminoto, atau yang sering kita kenal sebagai Hos Cokro Aminoto, yang merupakan pendiri dari Serikat Islam di masanya. Sejak saat itu, Soekarno mulai mengenal dunia perjuangan yang akhirnya membuatnya sangat ingin berjuang bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Di rumah kediaman Cokro Aminoto, Soekarno muda pun mulai banyak belajar ilmu politik dan banyak berlatih pidato di sana. Soekarno mulai mengenal dan berinteraksi dengan para tokoh-tokoh hebat seperti Dr. Dovis Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Pada zaman itu, mereka adalah pemimpin organisasi Nasional Indis Party. Bersekolah di HBS memberi banyak pengalaman dan pelajaran bagi Soekarno muda, hingga akhirnya ia lulus pada tahun 1921. Setelah itu, Soekarno pun kembali berpindah tempat tinggal, yakni hijrah ke Bandung. Di sana, ia tinggal bersama Haji Sanusi untuk melanjutkan pendidikannya di Teknik House School, atau kita mengenalnya sekarang sebagai kampus ITB. Disinilah Soekarno mendapatkan gelar insinyurnya yang lulus pada tanggal 25 Mei 1926. Kiprah seorang Soekarno di dunia politik sebenarnya sudah ia jalani semenjak tahun 1915. Ketika ia bergabung dengan organisasi Jong Java, cabang Surabaya. Saat itu,
Soekarno menilai banyak organisasi yang masih sangat sentris, yakni hanya peduli terhadap aspek kebudayaan saja. Hal inilah yang kemudian merangsang Soekarno perlu untuk membenah prinsip dan visi misi dari organisasinya. Soekarno pun memberikan pidato populernya di zaman itu dengan menggunakan bahasa ngoko atau bahasa Jawa yang sangat keras dalam seminar pidato tahunan Jongjava di Surabaya. Tak berselang lama setelah sebulan dari pertemuan itu, Soekarno mencetuskan gagasan untuk membuat surat kabar Jongjava menggunakan bahasa Melayu dan tidak lagi menggunakan bahasa Belanda. Soekarno kemudian mendirikan Al-Haimini Studi di Bandung pada tahun 1926. Organisasi ini yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya partai besar di Indonesia, yakni Partai Nasional Indonesia yang lahir pada tahun 1927. Aktif di organisasi PNI yang ia dirikan membuat Soekarno beberapa kali pernah ditangkap Belanda karena dianggap membahayakan pemerintahan kolonial. Dan di tahun ini pula, Soekarno mengeluarkan Pledoi Indonesia Menggugat yang sangat fenomenal. Setelah bebas dari penjara atau setahun kemudian, Soekarno bergabung dalam Partai Indonesia atau yang disingkat Partindo yang masih menjadi pecahan dari PNI. Namun lagi-lagi aktifnya Soekarno di Partindo menyebabkan dirinya harus kembali masuk penjara pada tahun 1933. Namun kali ini ia diasingkan ke Volders karena pergerakannya yang berbahaya bagi pemerintahan Belanda. Karena pengasingannya yang cukup lama dan sangat jauh pula, pada waktu itu hampir membuat para tokoh-tokoh nasional Indonesia yang lain melupakan keberadaan Soekarno dalam perjuangan. Di sisi yang lain pula, Soekarno terus mengirimkan surat kepada Ahmad Hasan dan bertukar kondisi serta situasi perjuangan bersama seorang guru Persatuan Umat Islam. Lalu di tahun 1938, Soekarno kemudian diasingkan ke Provinsi Bengkulu sampai pada tahun 1942. Di masa penjajahan Jepang, tahun 1942, Soekarno baru kemudian dibebaskan setelah melalui perjalanan yang panjang. Sejak masa penjajahan Jepang, banyak muncul organisasi di Nusantara seperti Jawa Hokokai, BPUPKI, Pusat Tenaga Rakyat, hingga PPKI dengan tokoh-tokoh utama yakni Soekarno, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara, serta para tokoh lainnya yang aktif di organisasi pergerakan nasional. Akhirnya, tokoh-tokoh pergerakan nasional tersebut melakukan Baiklin Patrol atau bekerja sama dengan pemerintahan Jepang untuk kemerdekaan Indonesia. Meskipun pada faktanya tetap ada yang melakukan gerakan bawah tanah seperti Amir Syafruddin dan Sultan Syahrir yang tidak sepenuhnya percaya pada Jepang dan menganggapnya berbahaya sebagai fasis. Perjuangan yang panjang itu, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 yang didesak oleh kaum muda Indonesia. Sejak itulah, Soekarno diangkat menjadi presiden pertama Indonesia dan mulai dikenal sebagai sang proklamator yang didampingi oleh Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Demikian jalan panjang Soekarno serta jasa-jasanya bagi kemerdekaan Indonesia. Semoga amal kebaikannya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Inilah aku yang suka belajar dari sejarah.